Catherine dan Kak Udin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya guys, apakah kalian masih ingat tentang rules kita? Kalau kalian lupa, kita ingetin lagi. Nomor 1, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh main HP saat ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, tidak boleh sambil tiduran saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian supaya mendampingi kalian. Sekarang, kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan, supaya ibadah ini bisa menjadi berkat kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kami undang untuk adik-adik bagi berdiri ya. Nyanyinya dengan semangat ya. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya,
semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengikut
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera di sini. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Kak Vera juga berharap adik-adik juga baik-baik aja di sana. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan. Untuk itu sebelumnya Kak Vera mau ajak kita untuk baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus memberikan apa yang kita punya dengan kerelaan hati tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi misalkan orang tua memberikan kita uang untuk persembahan, jangan dipakai untuk beli jajan. Tapi harus apa? Iya, jadi harus memberikan kepada Tuhan sebagai tanda kerelaan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan adik-adik pun semakin diberkati. Oke? Nah, sekarang siapkan persembahannya. Kita mau belajar memberikan dengan kerelaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Tuhan senantiasa memberkati kami, Tuhan Yesus, dan kami pun merasa diberkati setiap harinya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik Tuhan Yesus, dan semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu mengucap syukur, dan kami selalu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Heaven Kids. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Terlebih lagi tadi kita sudah belajar untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk menerima berkat yang lebih lagi melalui firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita untuk hari ini terambil dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41 dengan perikop angin ribut diredakan. Nah, ayat ini bisa adik-adik baca sendiri di rumah ya, karena Kak Vera akan menceritakan lebih banyak lagi. Untuk firman ini kakak kasih satu tema kecil, yaitu saya punya Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Ya, saya punya Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya kakak mau bercerita yang singkat dulu ya. Pada suatu malam, ada seorang anak bernama Citra. Dia disuruh oleh ibunya untuk mengambil sapu di luar rumah. Nah, karena sudah malam hari, Citra tidak mau mengambil sapu yang disuruh oleh ibunya. Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik sampai Citra tidak mau mengambil sapu di luar rumah? Ayo, kenapa? Nah, Citra pasti takut kan akan adanya setan. Nah, adik-adik takut gak? Kakak yakin anak-anak Heaven Kids adalah anak-anak yang pemberani. Benar kan? Nah, supaya kita tidak takut lagi, mari kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus ini. Nah, adik-adik tahu nggak apa ini? Ayo, ini apa? Ini adalah perahu. Benar kan adik-adik namanya perahu? Nah, perahu ini biasanya digunakan di tempat yang ada airnya, seperti di danau, di sungai, dan di laut. Nah, dalam perahu ini dikisahkan kalau Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya akan menyeberangi ke danau. Setelah semuanya naik ke dalam perahu, mereka mulai berlayar ke seberang danau. Nah, ketika perahu mulai berlayar, Tuhan Yesus kemudian pergi ke belakang perahu untuk tidur. Nah, Tuhan Yesus pasti ngantuk kan? Tapi adik-adik tidak ngantuk kan dengan ceritanya Kak Vera? Iya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke firman Tuhan. Saat perahu sedang berlayar, tiba-tiba angin yang sangat keras datang dan ombaknya juga sangat besar sehingga airnya masuk ke dalam perahu. Murid-murid pun mulai bingung, mereka takut dan mereka panik. Karena mereka ini pada dasarnya adalah nelayan. Jadi otomatis mereka ini tahu kalau ombak yang besar datang seperti ini dapat menenggelamkan kapal mereka. Mereka pun mencari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana ya? Tuhan di mana ya? Akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus berada di belakang dan sedang tidur. Nah, adik-adik misalnya adik-adik dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, tiba-tiba adik-adik melihat orang lain tenang-tenang saja, bahkan sedang tertidur. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti marah kan? Nah, demikian juga dengan murid-murid. Mereka seperti marah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena mereka melihat
Tuhan Yesus sedang tertidur. Akhirnya mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Melihat mereka begitu takut, Tuhan Yesus bangun dan berdiri. Kemudian berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Maka angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu menjadi tenang. Dan murid-murid, mereka hanya bisa terheran-heran karena dengan berkata saja Tuhan Yesus dapat menenangkan badai. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu murid-murid hanya bisa saling memandang karena mereka sangat kaget dan mereka sangat terkejut. Hanya dengan berkata saja Tuhan Yesus dapat menenangkan badai yang sangat besar. Nah, adik-adik, seharusnya murid-murid itu tidak takut kan? Karena dari awal mereka itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seharusnya mereka tinggal minta tolong saja kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus tolong. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Kalau ada yang membuat adik-adik takut, ada yang membuat adik-adik sedih, maka adik-adik tinggal datang kepada Tuhan, tinggal berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan saja. Nah, tetapi adik-adik tahu, kalau setiap orang itu pasti akan berhadapan dengan yang namanya masalah. Nah, dalam kisah ini, murid-murid pun berhadapan dengan yang namanya masalah, yaitu badai. Walaupun pada saat itu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anaknya Kristus, kita juga akan berhadapan dengan masalah. Nah, itu adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 33. Kak Vera baca ya. Di situ dikatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita akan mengalami penganiayaan. Anak-anak Tuhan itu pasti akan mengalami namanya penganiayaan, tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menolong kita. Nah, demikian juga dengan kakak-kakak yang ada di sini. Pasti semuanya berhadapan dengan yang namanya masalah. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan yang dijalani. Nah, adik-adik tahu, masalah memang selalu membuat orang merasa tidak sejahtera, membuat orang merasa sedih, terkadang sampai membuat orang merasa marah. Nah, begitu juga yang dialami dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka takut tenggelam ketika menghadapi badai. Namun, sebagaimana dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa rasa takut itu menunjukkan bahwa murid-murid itu kurang beriman dan kurang percaya akan Tuhan Yesus. Padahal mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, justru sebaliknya adik-adik. Dengan adanya masalah, dengan adanya badai, seharusnya kita dapat belajar untuk semakin beriman, kita dapat belajar untuk semakin percaya akan Tuhan Yesus. Masalah bisa membuat kita dapat melihat Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nah, adik-adik baca di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kak Vera baca ya. Mazmur 46 dikatakan, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribuh dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah akan geloranya." Nah, di sini adik-adik lihat, Raja Daud itu mau kasih tahu ke kita kalau Allah kita itu adalah tempat perlindungan kita dan kekuatan kita dan penolong kita. Jadi, kita tidak perlu takut.
Hal yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana reaksi kita terhadap masalah yang kita hadapi, terhadap cobaan yang kita hadapi, adik-adik. Akankah kita berteriak ketakutan seperti murid-murid? Ataukah sebaliknya, kita justru menenangkan diri kita berdoa kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Nah, pilihannya kan ada di tangan adik-adik. Nah, Kak Vera mau kasih tahu kalau kita harus memilih ketika kita sedang di dalam pencobaan, kita sedang di dalam masalah, kita justru harus datang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, adik-adik, sampai di sini. Nah, pada akhirnya Kak Vera mau bilang, jangan lupa ya, kalau kita ini punya Tuhan Yesus, jadi kita tidak perlu takut. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, ada yang tahu nggak ayat Alkitab yang ada kaitannya dengan kata jangan takut? Nah, pasti banyak kan adik-adik? Di dalam Alkitab saja terdapat 365 kali kata jangan takut. Nah, itu berarti setiap harinya, setahun itu ada 365 hari. Jadi Tuhan mau kita itu setiap hari tidak boleh takut akan apapun. Nah, sekarang kakak kasih satu ayat sebagai ayat hafalan buat adik-adik yang ada kaitannya dengan kata jangan takut. Itu terambil di dalam Mazmur 23 ayat 4a. Yang bunyinya seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah, ayat hafalan ini bisa adik-adik minta bantuan papa mama, terus dibuat deh dalam bentuk video, dan video ini bisa dikirimkan ke WhatsApp-nya kakak-kakak. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan kita angkat pujian. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Di setiap
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Benar ya Tuhan, tiada lain yang kami andalkan di dalam hidup kami selain Engkau. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau masih mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Bapa pada saat hari ini. Kami bersyukur kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memberikan persembahan syukur kami juga kepada Engkau ya Bapa. Terlebih lagi kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami anak-anak-Mu ya Bapa untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, untuk menjadi anak-anak yang selalu berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Karena kami tahu dan kami percaya hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau kota benteng keselamatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, kami mau mendoakan adik-adik kami yang dalam pendidikan Tuhan Yesus. Engkau berikan kepintaran kepada mereka, Engkau berikan kecerdasan, Engkau berikan hikmat kepada mereka. Walaupun mereka sekolah online ya Bapa, tapi kami yakin dan kami percaya Engkau akan memberkati masing-masing dari adik-adik ini ya Bapa. Kepada kakak-kakak juga di dalam setiap tugas aktivitas, baik di dalam pelayanan maupun pekerjaan, Engkau mau memberkati ya Bapa. Engkau tahu Tuhan kerinduan kami untuk dapat beribadah lagi secara tatap muka ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami masih menantikan akan mujizat-Mu ya Bapa. Engkau dapat mengumpulkan kami lagi di rumah ini ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa pada saat hari ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.